Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'du. Para mahasiswa di semester 6 dan semester B, saya gabungkan ya di semester 6A dan 6B. Jadi nanti kalian bisa lihat di linknya, di link YouTube Bapak. Untuk pertemuan pertama kali ini, alhamdulillah segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini. Walaupun sistem perkuliahan masih daring, jangan patah semangat ya, yang namanya informasi ya kita bisa dapatkan dengan metode apapun itu ya. Jadi di pertemuan kita kali ini, di pertemuan pertama, kita akan sosialisasikan RPKPS, yaitu tentang rencana program dan kegiatan pembelajaran semester yang sifatnya ini wajib setiap dosen untuk menyampaikan RPKPS. Walaupun kalian sudah di semester 6 dan tahu terkait dengan rancangan RPKPS ya, kontrak belajar, kalian sudah lama dengan Bapak, jadi untuk kontrak belajar sudah tahu ya. Jadi di dalam metode pembelajaran juga sudah tahu. Di pertemuan ketiga biasanya tradisinya di pertemuan ketiga kita diskusi, mengadakan forum diskusi. Di pertemuan 1 dan 2 ya, satunya sosialisasi RPKPS, kemudian di pertemuan keduanya penyampaian secara ruang lingkup di mata kuliah manajemen sumber daya insani oleh Bapak dulu, kemudian nanti dilaksanakan forum diskusi ya seperti biasa di pertemuan ketiga ya, kelompok 1 di pertemuan ketiga nanti. Nah, untuk hari ini di pertemuan pertama kita akan sosialisasikan dulu rencana program dan kegiatan pembelajaran semester. Nanti kedepannya kalian bisa lihat di RPKPS-nya akan Bapak kirimkan filenya. Jadi untuk mata kuliah manajemen sumber daya insani ini, nama mata kuliahnya ya MSDI. Nah, kalau di atasnya itu rencana program ya RPKPS belum Bapak revisi ya, masih manajemen operasi syariah ya. Jadi ini ada salah ketik, belum direvisi sama Bapak. Jadi ini nama mata kuliah MSDI ya. Kalau secara jelasnya nanti di pertemuan kedua akan Bapak jelaskan. Kita lihat dulu dalam deskripsi singkat bahwa di dalam mata kuliah MSDI ini ya berlandaskan pada asumsi bahwa SDM merupakan investasi dan aset strategis organisasi. Jadi ada ruang lingkupnya ya di dalam kita memahami MSDI ini. Yang namanya manajemen itu kalian sudah tahu semua, itu sebagai pengelolaan. Jadi siapa yang dikelola berarti sumber daya manusianya, manusia itu sendiri. Jadi aset, bahwa manusia itu adalah aset di dalam sebuah organisasi. Nah, kajian terhadap fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia ini difokuskan pada peran strategik SDI dan urgensi manajemen dalam Islam. Jadi kita akan membahas manajemen dalam Islam juga, seperti apa yang diuswahkan oleh sahabat Nabi ya dalam fikih Umar bin Khattab, bahwa beliau sangat konsen sekali di dalam di dalam mengelola manusia di sebuah organisasi. Kemudian perencanaan dan perekrutan SDI, kemudian pengujian, penyeleksian dan penempatan SDI sampai dengan pemberhentian SDI. Jadi mulai dari pengadaan SDI ya atau karyawan sampai dengan pemberhentian karyawan, itu ruang lingkupnya, urutan-urutannya. Nah, tujuan pembelajaran dalam mata kuliah MSDI ini, setelah mengikuti mata kuliah, diharapkan kalian memiliki kemampuan yang pertama menjelaskan, kalian bisa menjelaskan kembali secara teoritis, kemudian analisis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi hari ini di luar sana ya, di perusahaan-perusahaan. Karena kalian adalah outcome-nya nanti bisa ada yang ke bisnis, kemudian ada yang bisa masuk ke
community leader juga. Jadi fasenya berbeda-beda. Jadi diharapkan setiap materi-materi yang disampaikan oleh dosen itu ya dilaksanakan dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran juga bisa menjelaskan, menguraikan kembali fungsi-fungsi MSDI. Dan yang ketiga itu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan implementasi fungsi MSDI dalam organisasi. Nah, seperti yang tadi Bapak katakan, adanya sistem rekrutmen ya, karena perusahaan itu pasti membutuhkan karyawan yang memang sesuai dengan kompetensinya yang dibutuhkan. Makanya diperlukan tim human resource departemen khusus yang menangani sumber daya manusia ataupun karyawan-karyawan memang dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya. Kemudian yang ketujuh, outcome pembelajaran mata kuliah atau course learning outcomes-nya, bahwa di sini ada CLO ya. CLO itu course learning outcome. Jadi outcome setelah kalian memahami mata kuliah manajemen sumber daya insani. Di situ ada CLO1, CLO2, CLO3 sampai dengan 5 gitu ya. Yang pertama itu bisa mendefinisikan, menggambarkan dan menjelaskan peran strategik SDI, karena kedepannya kalian akan menjadi sebuah manajer ya. Amin. Jadi bisa saja di lingkup manajer, lingkup organisasi manapun ya, terkecil dahulu ya. Kalau kalian sudah berpengalaman di dalam organisasi intern IAID, itu bagian daripada proses pengkaderan secara pribadi kalian untuk menuju nanti ketika sebelum direkrut oleh perusahaan ya. Itu sampai dengan CLO 5 kalian bisa menjabarkan dan mengidentifikasi serta menjelaskan kompensasi SDI ya. Kompensasi SDI itu bagian daripada fungsi MSDI juga. Nah, kemudian di dalam poin ke-8 ini uraian pokok bahasan setiap pertemuan. Jadi di minggu ke-1, pertemuan 1, biasa kita mensosialisasikan dulu RPKPS, pengantar dan kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajarannya ya seperti biasa ya, tugas individu, kemudian tugas terstruktur, yang dimana tugas terstruktur kalian sudah tahu semua, yaitu dengan kita mengadakan forum diskusi. Kemudian nanti di pertemuan kedua Bapak akan menyampaikan dahulu pokok bahasan tentang peran strategik SDI dan urgensi manajemen dalam Islam ya. Kita lihat dari pendekatan fikih ekonomi Umar bin Khattab. Kemudian nanti di pertemuan ketiga kalian langsung seperti biasa forum diskusi dilaksanakan mulai dari kelompok 1. Nanti Bapak akan kirimkan filenya, nama-nama kelompoknya sudah Bapak buat ke grup kalian ya. Kemudian seperti biasa UTS di pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan 14 materi selesai dan 15 kuis. Kuis itu nanti bisa dilaksanakan dengan daring juga. Kemudian yang 16 ujian akhir ya. Kemudian ini untuk RKPM-nya, rencana kegiatan pembelajaran mingguan, ini lebih kepada detailnya ya, spesifikasinya lebih jelas. Kalau tadi itu uraian pokok bahasan dan substansinya, tapi kalau RKPM ini lebih kepada nanti metode evaluasi dan penilaiannya seperti apa, lebih rinci di sini seperti di dalam WBS ya, work background strukturnya. Tapi ini tidak perlu dibacakan satu persatu, kalian bisa baca sendiri. Kita lanjut saja di poin yang selanjutnya, yaitu tentang evaluasi yang direncanakan ya. Ini juga penilaian Bapak juga terhadap keaktifan kalian di dalam forum diskusi ataupun di dalam tugas individu yang kalian buat atau makalah. Tapi biasanya Bapak tidak memberikan tugas makalah, tapi lebih kepada kasus yang terjadi. Silahkan kalian tanggapi terhadap kasus yang terjadi hari ini, seperti itu. Kemudian bahan dan sumber informasi bisa kalian lihat referensinya di buku karangan Profesor Ahmad Jabir, yaitu di Fikih Ekonomi Umar bin Khattab ya, sama Malayu Hasibuan Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah gitu ya. Jadi nanti bisa kalian baca sendiri untuk
RPKPS-nya nanti akan Bapak kirim di grup WA ya. Jadi poin penting yang harus kalian pahami bahwasanya di dalam MSDI ini adalah ada sebuah peran strategik karyawan. Jadi manusia itu juga ketika di dalam sebuah sistem pasti ada yang mengatur. Ya, ada yang mengatur, kemudian ada aturannya ya, ada aturannya, kemudian ada normanya, ada aturan yang sudah diberlakukan, kemudian ada karyawan. Nah, itu konsepnya trilogi ya, trilogi. Jadi saling berhubungan. Nah, itu yang tidak bisa dilepaskan. Jadi ada peran manusia dalam sebuah organisasi dan itu harus teamwork, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Karena di dalam perumusan visi misi di dalam sebuah lembaga apapun itu, perusahaan apapun itu, yang namanya atasan dengan bawahan harus satu suara ya, satu visi misi. Jadi untuk capaian goalnya itu, yang dipegang goalnya itu nanti di dalam meniti prosesnya itu sama, satu frekuensi ya. Jadi jangan jadikan manusia dalam sebuah organisasi itu seperti alat ataupun mesin gitu ya, karena manusia bukan mesin, punya latar belakang yang berbeda-beda ya, punya sifat ataupun ciri-ciri yang berbeda juga. Ada yang ketika dimarahin, ada yang dia lemas, ada yang akhirnya dia keluar dari perusahaan itu, ada yang termotivasi untuk membangkitkan semangat lagi gitu. Karena ada kutipan dari Hobart ya, misalkan satu mesin itu bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan 50 orang biasa, tapi satu mesin tidak bisa menggantikan pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang yang luar biasa. Jadi bagaimana melihat peran manusia itu sangat vital di dalam organisasi gitu ya. Nah, jadi nanti lebih jelasnya di pertemuan kedua bahkan Bapak sampaikan terkait dengan peran strategik SDI. Kita lihat dalam kajian fikih Umar bin Khattab juga sangat concern sekali dalam membahas tentang manusia. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, tidak banyak untuk di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Silahkan nanti untuk kelompoknya akan Bapak sharekan juga ya di dalam grup ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.